Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, lokal 6A non-reguler. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nasional seperti yang kita ketahui. Pada saat ini semua negara mengalami ancaman menyeluruh, yakni ancaman berwujud virus corona atau COVID-19. Pada titik ini, maka dengan sangat jelas terlihat kemudian tentang bagaimana negara-negara yang tengah berhadapan dengan ancaman COVID-19 menyusun strategi yang bersandar kepada kemampuan teknologi dan total defense. Kita mengenalnya dengan pertahanan semesta yang merupakan kata lain yang mewakili istilah total. Sepintas pertahanan keamanan negara yang bersandar kepada teknologi dan total defense kelihatannya mudah untuk diselenggarakan dengan cepat. Kenyataannya di lapangan ternyata membuktikan hal sebaliknya, karena menjadi tidak sederhana untuk menyatukan langkah dalam satu konsep operasi perlawanan melawan ancaman COVID-19. Banyaknya pelanggaran PSBB yang terjadi dan proses pembagian stimulus ekonomi yang terkendala dengan data penduduk yang kurang akurat hanyalah beberapa contoh saja dari tidak mudahnya menggulirkan perlawanan yang bersifat semesta itu. Strategi terpadu yang dituangkan dalam sebuah konsep operasi yang merangkum titik-titik penting sesuai skala prioritas harus disusun terlebih dahulu. Demikian pula sistem pengawasan dan pengendalian dalam gerakan di lapangan sudah harus mengacu kepada mekanisme pelaksanaan sebuah operasi tempur yang menuntut disiplin tinggi tanpa kompromi. Dinamika yang terjadi di lapangan tidak boleh luput dari evaluasi berlanjut untuk dikaji lebih jauh dalam penyesuaian saran tindak berikutnya. Sebuah mekanisme irama kerja yang hanya dapat dilakukan dalam sebuah war room yang dikendalikan oleh seorang panglima perang. Beberapa negara dalam bentuk yang berbeda-beda terlihat telah memposisikan jalannya pemerintahan dalam format siaga 1 alias moda yang dikenal sebagai combat readiness. Menghadapi ancaman virus corona, kiranya tidak ada pilihan lain untuk kita semua bergotong royong bersama-sama membentuk situasi dan kondisi yang mengarah kepada pola standar pertahanan keamanan negara yang mengacu kepada teknologi total defense. Pertahanan keamanan rakyat semesta bagi kita mungkin sekali menjadi tidak mudah untuk dapat melakukannya dengan baik, walau tidak berarti bahwa kita tidak bisa melakukannya. Semoga kita semua dapat bergotong royong, menyusun, dan merapatkan barisan bersama menghadapi ancaman virus corona dengan sukses. Tujuan pembentukan Panja Ketahanan Negara untuk Corona, anggota Komisi 1 DPR Bobi Aditya Ridjaldi mengusulkan pembentukan Panitia Kerja Ketahanan Negara untuk virus corona atau COVID-19. Tujuannya memastikan kesiapan instrumen negara apabila virus menyebar secara masif di Indonesia. Harapannya di panja tersebut pemerintah Indonesia siap hadapi dampak terburuk. Kami ingin pastikan, walau kami yakin bahwa kapasitas lembaga misal militer, BIN, Badan Intelijen Negara, Wantanas, Dewan Ketahanan Nasional, memiliki tingkat kesiapan menghadapi situasi buruk keadaan tidak normal. Menurut kata Bobi Aditya Ridjaldi dalam diskusi bertajuk Corona. Bobi menjelaskan masa kerja panja diharapkan rampung 1 kali masa sidang. Kalau bisa selesai 1 masa sidang itu bagus, mulainya 22 Maret nanti. Bobi menyatakan sejak Desember 2019 sejumlah negara menggunakan militer untuk membantu penanganan. Menurutnya, pelibatan militer penting apabila situasi penyebaran corona berdampak terhadap pelayanan publik dan keamanan dalam negeri. Di Jepang, operator militernya kalau sipil sudah tidak mampu, paling tidak lembaga militer siap walau di Indonesia belum ada kasus. Paling tidak harus dipastikan kita siap, kami hanya evaluasi dan monitor. Panja ini seperti sekoci. Kalau nggak dipakai, alhamdulillah, ungkap Bobi. Di sisi lain, Bobi menaruh kepercayaan atas informasi pemerintah bahwa kasus COVID-19 akurat
Kalau saya percaya pemerintah, upaya kebijakan pemerintah menangani COVID-19 sepanjang semester 2 2020. Sepanjang semester 2 2020, pemerintah Indonesia terus berupaya menangani COVID-19 termasuk dengan kampanye massal, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Pada akhir tahun 2020, pemerintah mulai menetapkan program vaksinisasi nasional. Presiden Jokowi berbicara tentang perkembangan penanganan COVID-19 kepada tim redaksi harian. Presiden menyampaikan bahwa data perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia semakin baik dan lengkap sehingga bisa menjadi modal untuk membuat kebijakan terkait penanganan COVID-19 dan menyusun tahapan menuju tatanan normal baru. Ada beberapa fakta singkat tentang strategi umum. Dalam perlindungan medis, penentuan jenis vaksin, pembatasan tarif tertinggi tes rapid PCR. Dalam sektor pendidikan, izin pembelajaran tatap muka secara bertahap, edukasi protokol kesehatan dalam pembelajaran. Dalam sektor keagamaan, peraturan perayaan Idul Adha saat pandemi, persyaratan ketat ibadah umroh. Dalam sektor lain, perketat perjalanan dinas ASN, pengendalian COVID-19 bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Bahkan pemerintah melakukan perluasan strategi pada tanggal 20 Juli 2020, pemerintah melalui proses nomor 82 tahun 2020 membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite tersebut memperluas jangkauan tugas percepatan penanganan COVID-19. Dalam strategi umum, kebijakan umum terkait penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada semester kedua 2020 meliputi peningkatan disiplin dan penegakan protokol kesehatan, percepatan perubahan perilaku, serta penetapan program vaksinisasi nasional memasuki Agustus 2020. Penerapan protokol kesehatan tidak hanya sebatas himbauan. Pemerintah meningkatkan disiplin dan menegakkan hukum protokol kesehatan melalui Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dalam strategi sektor kesehatan, di sektor kesehatan pada 13 Juli 2020, Kementerian Kesehatan kembali merevisi pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pedoman tersebut ditetapkan melalui Menkes 413/2020. Aturan setebal kurang lebih 207 halaman. Ini merupakan revisi kelima Kementerian Kesehatan kembali merevisi pedoman tersebut karena risiko COVID-19 masih tinggi dengan penyebaran yang hampir menyentuh seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, vaksin masih dalam proses pengembangan dan kenyataan hidup berdampingan dengan COVID-19 harus dihadapi. Sementara tujuan khusus adanya aturan ini adalah untuk memahami strategi dan indikator penanggulangan, melaksanakan surveillance epidemiologi, diagnosis laboratorium, manajemen klinis, pencegahan dan pengendalian penularan, komunikasi risiko pemberdayaan masyarakat, penyediaan sumber daya, serta pelayanan kesehatan esensial. Untuk mengurangi penularan COVID-19 dan memperkuat tenaga medis, Satgas Penanganan COVID memperbarui standar alat pelindungan diri. Pada bulan Agustus 2020, dalam protokol tersebut direkomendasikan penggunaan APD berdasarkan tingkat perlindungan mulai dari tingkat perlindungan 1, tingkat perlindungan 2, dan tingkat perlindungan 3. Masyarakat umum direkomendasikan untuk menggunakan masker kain 3 lapis. Perlindungan tingkat 1 disarankan bagi tenaga medis dan paramedis, yakni dokter, perawat, dan sopir ambulan di tempat praktik umum. Kegiatan yang tidak menimbulkan aerosol, tes pemeriksaan, bagian rawat jalan, serta sopir ambulan yang mengantarkan pasien yang tidak melakukan kontak langsung, mereka disarankan menggunakan masker bedah 3 lapis, sarung tangan karet sekali pakai, serta baju kerja.
Perlindungan tingkat 2 disarankan bagi tenaga medis dan paramedis seperti dokter, perawat, radiografer, farmasi, laboratorium, dan sopir ambulan lokasi atau cakupan bagi pengguna APD perlindungan tingkat 2 adalah pemeriksaan pasien dengan gejala efisiensi pernapasan, pengembalian sampel, dan pernapasan yang tidak menimbulkan aerosol. Ruang perawatan pasien COVID-19, pemeriksaan pencitraan ODP, PDP, atau konfirmasi pemeriksaan COVID-19. Kebijakan pendidikan formal anak pada masa pandemi COVID-19. Penutupan sekolah dapat memunculkan persoalan hilangnya pendidikan bagi anak. Pemerintah menerapkan kebijakan pembelajaran bagi pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan proses pendidikan dalam situasi pandemi pada tanggal 4 Agustus 2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menetapkan keputusan Mendikbud nomor 719/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Satuan pendidikan yang berada dalam kondisi khusus dalam hal ini terdampak COVID-19 dilepaskan dari pemenuhan beban kerja minimal 24 jam tatap muka dalam 1 minggu. Ketentuan diberlakukan sebagai dengan berakhirnya tahun ajaran. Kebijakan dalam pendidikan ini bertujuan untuk mencegah sekolah sebagai kluster penularan COVID-19. Kasus guru positif COVID-19 menjadi peringatan bahwa kegiatan pembelajaran tatap muka masih belum dapat dilakukan. Oleh karena itu, selain melakukan pembatasan, pengoptimalan pembelajaran jarak jauh menjadi solusi mengatasi tetap terselenggara kegiatan pembelajaran tanpa tatap muka. Di tengah masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, orang tua dituntut mampu menciptakan suasana rumah yang menyenangkan bagi anak agar mereka nyaman pada saat beraktivitas dan tetap tinggal di rumah. Dalam strategi sektor keagamaan, pada bulan Juli 2020 terdapat perayaan Idul Adha yang ditetapkan pemerintah jatuh pada tanggal 31 Juli dengan adanya kegiatan sholat Idul Adha, penyembelihan hewan kurban. Perayaan hari besar berpotensi mendatangkan kerumunan. Untuk mencegah kerumunan yang berpotensi menjadi klaster penularan COVID-19, Menteri Agama menerbitkan surat edaran nomor SE 18 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Penyelenggaraan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban harus didasarkan pada kebijakan pemerintah daerah. Dalam sektor pemerintahan desa, pada tanggal 2 Juli 2020 dikeluarkan keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrator nomor 63 tahun 2020. Keputusan Menteri tersebut menetapkan protokol normal baru terkait penanganan pandemi COVID-19. Protokol yang ditunjukkan kepada pemerintah desa dan segenap elemen masyarakat desa tersebut memiliki 3 tujuan. Pertama, mewujudkan masyarakat desa yang produktif dan aman dari penularan COVID-19. Kedua, meningkatkan dukungan pemerintah desa dan segenap elemen masyarakat desa dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Ketiga, menciptakan tata kelola desa dalam pencegahan penularan COVID-19 melalui adaptasi pola hidup bermasyarakat dalam tatanan normal baru. Protokol tersebut mengatur kewajiban pemerintah desa dan warga desa. Beberapa kewajiban pemerintah desa yang diatur dalam protokol antara lain menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun di tempat-tempat umum, menyediakan ruang isolasi dan penanganan warga yang mengalami gangguan kesehatan, hingga selalu memperhatikan himbauan dan instruksi pemerintah terkait COVID-19. Lembaga yang menangani ancaman COVID-19 itu adalah Badan Litbangkes, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan atau BBTKL, Universitas Airlangga, dan lembaga Ejkam, TNI, dan Polri. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.